istiqomahannya, ditambah-tambah istrinya. Ibu-ibu, Ustaz tambah istrinya. Udah celana Pak, amin. Bapak setuju Pak? Bapak setuju? Ibu-ibu setuju Pak? Bapak setuju, beda. Pantas melototnya beda. Bapak tambah istrinya, amin. Ibu-ibu, kok kan dia baca amin kelepasannya? Ada amin kelepasannya. Jangan nggak apa-apa, yang terakhir jangan dulu. Kita doakan mudah-mudahan para asatidz, para guru kita diberikan keturunan yang solih, solihah, yang bisa meneruskan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, biasa di sini di mana-mana kalau ada lurah sebelum lengser udah nunggu kan calonnya ya. Wali kota. Ini Kota Bogor ya Ustaz? Kota Bogor kan? Masih Kota Bogor ini. Cilebut ini Kota Bogor. Tuh kemarin pemilihan wali Kota Bogor. Belum aja Bima Arya turun udah ngantri untuk menjadi calon penggantinya. Betul apa tidak? Tapi Ustaz Pak Kiai udah meninggal lama belum ada gantinya. Betul? Kenapa? Karena padahal Ustaz itu adalah pekerjaan yang mulia Pak. Seorang Ustaz itu pekerjaan yang mulia. Dan memang jarang orang yang mau. Padahal Ustaz mah 1 jam cair. Satu jam cair itu biasanya, bukan saya maksudnya biasanya yang lain. Ustaz mah gak pernah ngembaliin Pak. Suka Ustaz dikasih amplop, Ustaz puntennya maaf dikembalian 50.000 ada nggak? Pernah nggak Ustaz? Belum pernah Pak. Tapi aneh ya, pada nggak mau jadi Ustaz. Padahal Ustaz itu kaya-kaya Pak. Bener nggak? Ustaznya itu kaya-kaya. Wah Ustaz, tetangga saya Ustaz miskin. Bu, Pak, kalau ada Ustaz yang belum kaya dia masih miskin, itu namanya belum kaya. Oh ya miskin. Can kaya, belum kaya, insya Allah nanti jadi kaya. Mudah-mudahan di antara anak cucu kita ada yang menjadi penerus generasi penerus para ulama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para aparatur pemerintah, Pak RW, Pak RT ya. Alhamdulillah bisa. Pak RT-nya mana Pak RT? Ayo Pak RT ayo. Pak RT, Pak RW, alhamdulillah. Kemudian sampai ke atasan para pemerintah, mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita bisa meniru sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad. Memang bagaimana Rasulullah? Rasulullah kalau mau disebut presiden, Rasulullah presidennya presiden. Rasulullah mau disebut jenderal, jenderalnya jenderal Pak. Tidak sedikit Rasulullah puluhan kali perang, Rasulullah memimpin paling Pak. Tidak sedikit dahinya Rasul berdarah, giginya rontok. Kenapa? Karena kena sabetan tombak musuh. Dalam satu riwayat, dalam Ghazwatul Uhud, silakan baca dalam sejarah. Rasulullah memakai baju besi 2 lapis Pak. Perang Uhud, Rasulullah memakai besi 2 lapis. Celana 2 lapis besi Pak, bukan kain. Baju 2 lapis. Kemudian ada namanya Niko dan Suah, di atasnya ada pelindung kepala, kemudian ada helm terbuat dari besi. Di Ghazwatul Uhud, pelindung wajah Nabi patah sampai menempel di sini, di pipi Nabi. Ada tulang di sini Pak. Pegang coba Pak. Oh, ada tulang nggak di sini? Itu pelindung kepala Nabi pecah, sobek, nempel di sini, cepat apa sih? Lipis. Nancap di sini Pak, susah dicabut. Dengan sahabat ditarik dengan gigitnya baru kena. Gak kebayang bagaimana sakitnya itu Pak. Orang kacugak sedikit, kemudian seminggu. Nabi baju besi, mata tempel di sini. Begitulah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah mau disebut wakil rakyat, satu-satunya wakil rakyat yang mementingkan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya hanyalah Rasulullah. Lebih baik gua lapar, yang penting rakyat saya kenyang. Gak apa-apa saya lapar, yang penting rakyat aing sebut. Ada gak yang seperti itu sekarang? Ada gak yang seperti Rasul? Gak ada Pak. Gak bisa meniru seperti Rasul. Apalagi zaman sekarang, mau jadi pemimpin didekati dulu yang miskin-miskin. Ya gak Pak? Soalnya kemarin kalau janji bakal saya cilik udah duduk di atas jadi mau melinci. Alhamdulillah ini suareh Pak, suareh ya. Ada yang soleh pemimpin kita. Makanya kalau ada pemimpin kita yang belum soleh,
Kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, terima kasih jazakallahu khair kepada Pesinusah MC Master of Ceremony, Pak MC. Namun dipersilakan Pak MC, saya nggak bisa berdiri di sini. Saya pulang aja nanti kalau nggak dipersilakan. Jazakallahu khair, mudah-mudahan berkah besar. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, penghormatan yang paling istimewa saya persembahkan untuk ibu-ibu jemaah sekalian, bapak-bapak yang hadir di sini. Tanpa kalian, saya nggak ada apa-apanya. Ya nggak Pak? Oh, saya berdiri di sini bapak ibu Allah. Backgroundnya nggak? Masa mau harapan? Walaupun menjawab kuasa. Makanya kita ini saling membutuhkan. Kiai ondang, diondang ke masjid, jamaahnya nggak ada, gimana? Begitupun jamaahnya banyak, kiainya nggak datang. Kecewa apa enggak? Kecewa. Kalau saya insya Allah nggak usah datang ke sana, lewat Ustaz Depa, saya datang insya Allah. Selama memang nggak ada kegiatan, ya insya Allah. Bukan karena suka mengundang saya sih, karena murah aja kayaknya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah saya datang ke sini mudah-mudahan niat silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi kita bukan hanya di dunia, nanti sampai di akhirat kita bertemu di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca dulu sama-sama. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami bi rasulillah. Rasulillah salli wa sallim ala muallim Ahmad Muhammad ya sayyidi khairil bariyah. Ahmad Muhammad ya sayyidi khairil bariyah. Syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Azka salati wa salami bi rasulillah. Azka salati wa salami bi rasulillah. Wasallim mubarak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini terpampang Maulid Nabi sebagai momentum refleksi diri dan peningkatan iman. Jamaah yang dirahmati Allah, iman kita tidak akan bisa meningkat ketika kita tidak menambah cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah sampaikan dalam hadis muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum, cek Nabi ya, bukan cek saya. Atau kama qala Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, wahai umat muslim, ketika kalian belum bisa menempatkan cinta kalian kepada Allah, kemudian cinta kalian kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi cintamu kepada orang tuamu, melebihi cintamu kepada anak-anakmu, dan melebihi cintamu kepada semua manusia. Maka mudah-mudahan pulang dari sini bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa meningkatkan iman. Bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan iman kalau tidak bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu, tidak mungkin kita mencintai Nabi sebelumnya harus kita kenal dulu siapa itu Nabi. Betul atau tidak? Betul. Ada istilahmu ya? Tak kenal makanya tak sayang.
cinta. Ibu mana yang lagu tanah urutannya apa bapaknya apa nggak ada tinggal di celana ya. Coba kalau kamu bisa nulisin sekarang ayat Quran, bisa nulisin nggak? Ini bagian apa nih ibu-ibu bisa nggak nulisin? Giliran aku langsung celana ya. Coba Quran bisa nggak nulisin? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Terusin ibu, terusin. Giliran aku bisa. Ternyata ibu nggak bisa pak. Bapak bisa ya, juga. Allah saja jawabnya. Terusinnya nggak bisa. Coba bapak-bapak. Wah bisa ya. Awak nggak bisa. Ibu-ibu nggak bisa. Bapak siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bapak-bapak sih bapak lagi sekumpul gitu. Udah nunduk. Takut ayatnya nggak kena. Begitu ngomong Allahu Shomad. Kita nenek besar ya sama langganan ayah, langganan sayang maksudnya. Masya Allah. Ini nih ngaku cinta ke Nabi, tapi di rumah jarang baca Quran. Bahwa kezab, bohong cintamu. Saya tanya di rumah suka baca Quran nggak? Ayo, berapa juz sehari? Ayo, 1 juz, ada yang 1 juz? Mana yang juz? Ada yang 2 juz? Ada yang 3 juz? Oh ada bohong. Kalau saya dengan santri sehari 5 juz. Yang minimal kalau penghafal Quran itu sehari 5 juz. Juz Al-Baqarah, juz Al-Baqarah, Somat, itu 5 juz ya. Insya Allah pulang dari sini kita dengar baca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum cinta kepada Nabi, kenali dulu siapa itu Nabi. Ya nggak? Kita kenal dulu siapa Nabi Muhammad. Wahai ibu, bapak, Nabi Muhammad yang kita cintai, yang kita pengen sekali dapat balasan cintanya Nabi. Pengen dapat balasan cinta Nabi? Ya, kenali dulu siapa Nabi. Nabi Muhammad Rasulullah SAW manusia mulia dan turunan orang-orang mulia. Betul apa tidak? Betul. Nabi Muhammad bin Abdullah, Abu Thalib, terus Asim, Abdi Manaf, Usai, Kilab, Murad, Ta'ab, Ru'ay, Walid, Fihir, Nadar, Kinanah, Husaimah, Mudrika, Iyas, Mudar, Nizam, Ma'ad, Adnan. Turunan Nabi Ismail, turunan Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam Alisa. Orang mulia, turunan orang-orang mulia. Yang kedua, Rasulullah itu manusia, ya manusia, seperti kita. Tapi manusianya luar biasa. Sebagaimana suka dibaca nih, Muhammadun Basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa nahnu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi luar biasa, bagikan batu permata, kita mah batu bata. Betul apa tidak bu? Nabi Muhammad manusia, iya manusia tapi luar bagaikan batu permata, kita mah batu. Mulia mana permata dan batu bata? Permata, ibu punya permata segini, tas berlian atau apa yang berat itu? Ya pokoknya batu yang mulia dijual ke pasar, dibeli nggak sama si Mas Singkok? Dibeli. Ibu bawa batu bata ke pasar, dibeli nggak? Kalau dibeli dibayar double. Ya. Tapi kalau batu batanya satu. Tapi kalau batu batanya banyak, berharga nggak? Berharga. Saya tanya ini musola Baitur Rahim, ada batanya nggak di sini? Satu apa banyak? Banyak. Maka ketika kita ingin menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah, harus harus jaga persatuan. Jangan ini masalah kunut dan tidak kunut. Oh, para buat senggol-senggolan. Jangan kali itu siapa yang mata kunut. Tong kali itu terima kunut. Ayo Sayyidina para buat ger. Masya Allah. Padahal itu akan melukai hati Nabi jamaah sekalian. Kata Nabi, iyyakum bil jamaah. Jaga persatuan, kata Nabi. Alaikum bil jamaah. Wajib bagi kalian menjaga persatuan. Wa iyyakumul furqah. Hati-hati, jangan sampai berpecah belah.
Kalau kita ingin menjadi umat yang berharga yang dibawakan oleh Nabi, harus bersama